Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi ya, dari Andi Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai our new material about the label. Oke, sebelum kalian belajar dengan saya, tolong siapkan buku kalian dulu, buku catatan, jadi kita nanti bisa belajar dengan lebih fokus. Dan jangan lupa ya, nanti kita juga akan ada sesi yaitu discussion. Oke, let's restart our discussion. Oke anak-anak, di sini I will read about the label. Label is a piece of paper, polymer, cloth, metal, or other material affixed to a container or product on which is written or printed information about the product. Oke ya, artinya di sini adalah label itu adalah sebuah potongan dari kertas, polimer, kain, kemudian juga logam atau material yang lain ya, yang biasanya itu ditempelkan di sebuah wadah atau produk ya, yang dimana itu biasanya dicetak atau ditulis mengenai sebuah informasi mengenai sebuah produk ya. Jadi penjelasannya adalah seperti itu. Label is information contained in the outer packaging of a product or goods. Yang kedua, arti yang kedua itu, jadi di sini saya kasihkan sebuah pengertian ya. Yang pertama itu label yang seperti tadi adalah sebuah lembar dan sebagainya itu. Yang kedua itu adalah label information content in the outer packaging of the product or good. Jadi artinya apa? Jadi label itu adalah sebuah informasi yang berisi sebuah informasi yang biasanya diletakkan di sebuah luar daripada kemasan yang berisi mengenai detail daripada sebuah produk itu. Nah, dua-duanya ini membahas mengenai label. Jadi artinya secara umum label adalah seperti itu. Kalau menurut saya sendiri adalah label adalah informasi yang diletakkan di luar daripada produk makanan itu. Ya, bisa dimengerti ya semuanya ya. Oke anak-anak, akan saya lanjutkan ya mengenai the purpose ya label of the product ya. Jadi tujuan daripada purpose atau tujuan daripada label itu adalah to give detailed information about the product. Jadi maksudnya apa? Jadi produk itu digunakan untuk memberikan detail informasi yang lebih detail ya kepada produk yang akan kita pasarkan atau produkan, atau akan kita pasarkan atau kita akan jual ke pembeli. Jadi the function of the label is to give detail information about the product. Jadi memberikan informasi yang lebih detail ya. Jadi sebenarnya sangat simpel ya. Jadi label itu fungsinya itu untuk memberikan informasi kepada produk yang akan kalian jual atau kalian pasarkan ke orang ya. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami semuanya ya. Oke, my student, let's we continue our discussion. Sekarang saya akan menerangkan ke kalian atau menjelaskan mengenai tentang the use of label. Oke. Jadi penggunaan daripada label itu ada beberapa hal. Di sini saya tuliskan there are 6 use of label. Yang pertama adalah identification. Jadi identification itu apa? Identification yaitu untuk memberikan identifikasi atau untuk mengenali suatu produk yang akan kita beli atau akan kita jual ya, kalau kita sebagai penjual. Number 2, to give information ya, information atau memberikan informasi atau mencari informasi. Jadi penggunaan dari label itu adalah untuk mendapat informasi. Yang nomor 3 adalah environmental advice. Apa artinya environmental advice? Yaitu artinya adalah saran untuk kita gunakan terhadap dampak lingkungan. Jadi misalnya kalau kamu membeli sebuah obat, kemudian packingnya itu dari plastik, jadi kan di sana pasti ada tulisannya recycle kan. Jadi digunakan tahu kepada pengguna atau konsumen ya. Jadi setelah kalian membeli itu, tutupnya atau kemasannya itu harus kalian buang di tempat sampah yang seharusnya. Yang ketiga adalah sebagai warning atau peringatan. Jadi kalau kalian membeli sebuah produk obat kan, atau makanan atau obat, terutama obat ya, biasanya kan ada tulisannya, warningnya, digunakan dosisnya berapa kali, 3 kali sehari atau 2 kali sehari ya. Jadi fungsi dari label adalah to give warning. Oke, selanjutnya adalah instruction for use ya. Instruction for use itu artinya untuk apa? Yaitu memberikan petunjuk bagaimana cara untuk menggunakannya. Ya misalnya kalian membeli semacam kayak setrika, ya membuat setrika, kemudian di luar kan ada apa caranya kan? Caranya bagaimana kalau kamu itu untuk menggunakannya ya. Yang selanjutnya adalah advertising. Apa advertising itu? Advertising yaitu digunakan untuk kamu itu memberikan sebuah iklan ya.
Jadi kamu memberikan sebuah iklan atau kamu melakukan sebuah iklan ke orang lain, itu namanya advertisement ya. Oke, jadi label itu punya beberapa kegunaan ya. Dan I have mentioned 6 the use of label ya. Udah paham ya semuanya ya? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Oke, my student, let's we continue our material. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai the content of the label ya. Di sana ada 8 ya. H, the content of the label. The first is name of the product, second is content amount, 3 is description, 4 ingredient, 5 nutrition fact, 6 direction to use and dosage, 7 direction to store, 8 expiration date ya. Sekarang kita akan bahas yang nomor 1 yaitu name of the product ya. Otomatis kalau kalian membeli suatu produk pasti kan ada yang namanya kan, ada nama dari produk itu apa. Number 2 konten atau amount, yaitu adalah isi daripada produk yang kamu beli tadi kan, otomatis ada. Number 3 description, yaitu penggambaran atau tentang produk apa sih yang kalian beli. Misalnya kalau obat ya nanti jelaskan ini adalah obat mah, obat yang digunakan untuk mah, atau obat batuk, obat yang digunakan untuk batuk ya. Jadi sih ada diskusinya. 4 is ingredient. Apa ingredient? Yaitu bahan-bahannya atau komposisinya, itu namanya adalah ingredient. Number 5 yaitu nutrition fact. Apa sih nutrition fact itu? Nutrition fact yaitu kandungan nutrisi. Misalnya kalau membeli sebuah susu ya, misalnya di dalam susu itu ada apa aja, misalnya vitamin E ada berapa, fibernya ada berapa, kalsiumnya ada berapa, ya itu masuk ke dalam nutrition fact. Number 6 is direction to use and dosage, yaitu mengenai bagaimana cara kalian menggunakan dan juga dosisnya itu seperti apa. Misalnya kalau kalian membeli sebuah obat batuk kan otomatis di sana kan ada berapa kali kalian menggunakan, dosisnya seperti apa itu kan. Kemudian direction to store, itu artinya adalah bagaimana kamu menyimpannya. Kemudian expiration date, yaitu adalah tanggal kedaluarsanya ya. Jadi seperti itu. Jadi di sana ada its content of label ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Oke, berikut di sini saya jelaskan mengenai example of the label ya. Di sini saya contohnya adalah tentang milk calcium, yaitu tentang sebuah produk susu ya. Di sana kan kalian sudah tak jelaskan tadi kan, kalau di sana itu pasti ada yang namanya judulnya ya kan, produknya apa, kemudian ada nutrition fact-nya ya. Bisa kalian lihat di sana, yaitu nutrition fact-nya itu ada di sana ada vitamin D, kalsium, zinc ya. Kemudian di sana kan juga ada ingredient, kontennya, kemudian direction-nya juga ada kan, bagaimana petunjuknya ya kan, dibuat oleh siapa, kemudian expire date-nya juga ada kan, 2710 kan, berarti kan tanggal 27 April tahun 2010 kan, seperti itu ya, dibuat di Amerika dan sebagainya. Yang bisa kalian lihat dari slide ini itu adalah yaitu mengenai contoh daripada sebuah label. Jadi label itu seperti ini ya. Ya, oke ya, paham ya, paham semua ya kan? Yang saya jelaskan. Oke. Oke, my student, in here I will give you your task. The first, find the label of the product. Jadi tugas kalian yang pertama adalah temukan satu jenis label dari sebuah produk ya. Produknya apa saja, everything is fine ya, semuanya itu nggak apa-apa, bebas ya. Yang kedua, kamu tuliskan lagi semua labelnya itu di kertas kamu ya. Kamu tuliskan nama daripada label itu terus kamu ya. Nomor 3, write down the label on your paper ya. Jadi nomor 2 sama nomor 3 sebenarnya sama, yaitu kalian tulis ulang lagi aja ya. Oke? Paham kan? Saya ulangi lagi ya. Tasnya simple ya. Sebenarnya ada 3, tetapi sebenarnya cuma ada 2, yaitu yang pertama adalah kamu menemukan label itu apa, terserah labelnya, everything about label. Yang kedua adalah kalian tulis label kamu, buku tulis kamu. Nanti kita akan diskusikan, kalian kirim hasilnya ke saya, nanti kita akan diskusikan. Oke ya, semuanya ya, paham ya, bisa dipahami semuanya ya. Oke, bisa ya. Oke, kalau kalian sudah paham semuanya, mungkin saya akhiri penjelasan saya dari sini. Next we will discuss about the label. Jadi kita bisa saling tukar pendapat. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa bertanya ke saya ya. Oke, my student, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.